Halo sahabat terapeutik home care, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel saya yang akan selalu membahas tentang kesehatan. Yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Problematik yang pertama dan yang kedua dalam pembahasan saya dari 7 problematik pada lengan penderita stroke kemarin adalah: satu, bahu yang turun. Yang kedua adalah bahu yang cenderung ke depan. Yang pertama, bahu yang turun. Bahu yang turun pada penderita stroke, jika kita raba ya, kita masukkan jari kita di sendi bahu sini ya, bisa 1 jari, 2 jari, atau 3 jari. Ini disebabkan adanya kelemahan otot bahu ataupun ligamen-ligamen bahu sehingga terjadinya drop ke bawah. Sendi bahu adalah sendi yang paling rentan atau paling mudah untuk keluar bonggolnya. Jadi karena konturnya itu tidak begitu rapat seperti sendi pinggul, jadinya dia mudah turun. Nah, ini menyebabkan nervus brachialis atau syaraf brachialis yang mempersyarafi seluruh lengan ini ketarik. Nah, hal ini menyebabkan penyakit frozen shoulder yang terjadi saat ini itu adalah kebanyakan penderita stroke. Dikarenakan apa? Dikarenakan hal ini. Oke, nah agar teman-teman atau sahabat terapeutik home care tidak mengalami frozen shoulder nantinya setelah pulih dari stroke, ada beberapa kiat yang bisa dilakukan untuk menangani hal ini. Apa saja itu? Yuk kita kupas satu persatu. Hal yang harus dihindari oleh penderita stroke. Saat penderita stroke melakukan aktivitas, mereka harus menghindari tangannya untuk menggantung. Karena dengan adanya gravitasi ini akan membuat bahu semakin ke bawah. Agar tidak menggantung bahu dari penderita stroke, yang pertama solusinya adalah penggunaan brace bahu. Brace bahu ini bisa dibeli di toko online murah sekali. Nah, ini bisa menjaga agar bahu itu tidak terus drop ke bawah. Atau jika tidak ada brace bahu, kita bisa menggantinya dengan selendang. Jadi penderita stroke tidak menggantung tangannya dan diikat dengan selendang seperti orang yang baru patah tulang. Ini bisa membantu agar gravitasi tadi tidak mengganggu lengan jatuh ke bawah. Nah, sekarang latihan-latihan yang wajib dilakukan oleh penderita stroke agar bahunya itu bisa kembali rapat dan tidak akan merasakan nyeri saat bergerak. Oke, yang pertama mari kita belajar dari seorang bayi. Saat kita lahir, semua otot-otot kita itu lemah. Oleh karena itu, saat kita lahir tidak ada yang langsung bisa berdiri. Oke, nah bagaimana seorang bayi bisa berdiri? Mereka melewati beberapa fase, dimulai dari fase miring kanan, miring kiri, kemudian mulai dia merayap, lalu merangkak, kemudian berdiri, dan mulai berjalan. Nah, pada fase-fase yang mereka jalani, di sini ada yang namanya weight bearing. Jadi mereka itu menumpukan berat badan mereka ke sendi-sendi mereka sehingga sendi-sendi mereka itu kuat dan menguatkan otot-otot yang ada di sekitar sendi. Itu yang kita dilakukan oleh bayi. Nah, mari kita duplikasi apa yang dilakukan oleh bayi ke terapi stroke. Latihan weight bearing. Sahabat terapeutik home care pasti pernah melihat duduk yang seperti ini. Nah, cara duduk yang seperti ini bagus sekali untuk weight bearing, apalagi dengan tangan atau lengan yang memiliki kelemahan sama sekali tidak ada gerakan. Oke, pertama kita perhatikan dulu pergelangan tangan. Nah, posisi pergelangan tangan ini akan merelaksasikan pergelangan tangan yang terjadi spastik. Pergelangan tangan harus pada posisi seperti ini. Yang kedua, kita perhatikan posisi sikunya.
Masih sama fungsinya, posisi siku yang seperti ini akan meminimalis atau mengurangi spastik pada siku yang cenderung menekuk. Dan posisi bahu yang mendorong ke belakang dengan berat badan condong ke tangan itu membuat stimulasi atau rangsangan kepada tulang sehingga otot-otot akan lebih kuat dan sendi-sendi juga akan lebih kuat. Lalu posisi yang kedua adalah seperti ini, di mana sisi yang ditumpu adalah sisi yang sakit. Yang harus diperhatikan adalah posisi pergelangan tangan harus seperti ini. Lalu posisi sikunya juga harus lurus seperti ini. Kalau bisa ditahan agar tidak menekuk, karena penderita stroke rata-rata cenderung akan menekuk, sehingga harus dijaga. Kemudian condongkan berat badan ke arah sisi yang sakit. Ini bagus sekali untuk merelaksasikan bahu dan agar tadi bahu yang jatuh cepat naik karena otot-otot di sekitarnya akan lebih kuat. Kemudian posisi weight bearing yang terakhir adalah posisi merangkap. Yang perlu diperhatikan adalah posisi-posisi ini semua ya. Ini semua harus posisinya sama seperti ini. Yang pertama adalah pergelangan tangan, kemudian siku, bahu, pinggul, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Problematik yang kedua, bahu yang cenderung ke depan. Ya, kalau diperhatikan kenapa sih bahu yang cenderung ke depan ini menjadi problematik? Oke, saya yang normal saja ya. Jika bahu saya kedepankan, lalu saya mengangkat bahu, mau tidak mau ini bahu ke depan ini cenderung akan membuat lengan ini ke depan dan agak sedikit masuk ke dalam. Oke, ini kalau saya mengangkat, saya yang saja yang normal, kalau saya mengangkat bahu saya, mau tidak mau akan bahunya yang terangkat, sedangkan otot-ototnya tidak pure. Ya, nah ini yang terjadi kenapa setiap mengangkat, bahu penderita stroke itu selalu ikut. Gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Dia harus difiksasi, harus ditahan bahunya. Nah, lebih mantap lagi, ya, para penderita stroke harus melakukan latihan penguatan otot-otot punggung di belakangnya, penggerak bahu ke belakang seperti suprasimnatus, infrasimnatus, dan lain-lainnya. Oke, bagaimana latihannya? Yuk kita bahas saja. Ini dia. Gerakan yang pertama adalah penderita stroke harus sering menggerakkan bahunya ke atas, lakukan 30 kali. Kemudian yang kedua adalah gerakan menarik bahu ke belakang. Ini juga harus dilakukan sesering mungkin. Lakukan 30 kali. Setelah itu yang ketiga adalah gerakan menarik bahu ke bawah. Ini juga dilakukan sesering mungkin. Lakukan 30 kali juga. Lalu yang terakhir adalah kombinasi ketiga gerakan. Yang pertama, angkat bahunya ke atas, kemudian tarik ke belakang, lalu tarik ke bawah lagi. Angkat ke atas, tarik ke belakang, tarik ke bawah lagi. Angkat ke atas, tarik ke belakang, lalu ke bawah lagi. Itu dilakukan sesering mungkin dengan hitungan sebanyak-banyaknya. Ini akan menguatkan otot punggung yang ada di belakang untuk menarik bahu ke belakang. Nah, demikianlah video saya kali ini, sahabat Therapeutic Home Care, yang membahas 2 problematik dari 7 problematik yang saya kemukakan kemarin, yaitu bahu yang turun dan bahu yang cenderung ke depan. Akhirnya sekarang kita sudah tahu ya bagaimana cara menanganinya, bahu yang turun dan bahu yang cenderung ke depan. Oke, nah langsung dilakukan aja ya. Tetap semangat latihannya. Yuk, semangat. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya yang tidak kalah menariknya, masih tentang problematik yang ketiga, 4, 5, dan 6. Oke, see you. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Have a nice day and bye-bye.